kayaknya nggak usah formal aja ya. Soalnya saya tuh di kantor itu formal terus, dipimpin rapat tuh pakai jas, pakai dasi, kan mumpung ketemu anak-anak muda, kesempatan nih saya pakai jeans. Jadi malah saya bilang nggak usah pakai speaker aja, kita maju aja ke depan, saya ngomong bisa dengar kan? Coba ya, dites aja ya kalau bisa dengar. Saya nggak suka pakai ini, biar saya bisa jalan-jalan juga. Pada intinya begini, sejak kecil kita itu diajarin tuh bagaimana nyimpen uang. Ada nggak yang nyimpen uang pakai celengan ayam gitu? Masih? Enggak kan? Jangan kalau mau di itu harus dipecahin dulu. Ada ya? Pentingnya kita pengelolaan uang sejak dini ini kenapa? Karena banyak yang nggak ngerti. Saya bisa ketemu istri seorang dokter yang sukses, sekarang nggak punya uang. Luar biasa. Dokter yang sangat sukses dulunya, istrinya sekarang bilang dia kekurangan. Karena apa? Belum mengerti bagaimana financial planningnya yang baik. Sayang. Belum lagi di sekarang dunia ini bekerja harga rishwah. Dengar nggak? Kalau kalian dengar, kalau sering banyak sekali penipuan. Terakhir, gold. Penipuan emas, investasi emas, 10 triliun. Bayangin aja, setengah mati cari rumah, investasi di situ hilang, just because karena iming-iming return yang tinggi. Kalau salah dia mau kasih sekitar 3-4% per bulan. Saya kirakan di bunga deposito aja. Sedangkan bunga deposito aja sekarang kita tahu kan 5-6%. Bagaimana bisa dapat return 4% sebulan? If too good to be true, never touch. Jangan pernah. Ya, sebelumnya banyak sekali investasi-investasi yang Koperasi Langit Biru. Ada yang ingat Koperasi Langit Biru? Itu koperasi loh. Itu berapa juga ya? Ada hampir 1 triliun lebih yang hilang. Jadi kalau semakin kita mengerti financial planning benar, semakin kita mengerti investasi, jenis-jenis investasi yang benar, ya, kita lebih susah ditipu. Of course, kita minta hikmat Tuhan ya. Tuhan selalu bekerja. Jadi saya selalu bilang, wisdom, hikmat, ditambah dengan knowledge, pengetahuan, itu adalah kombinasi yang paling baik. Jadi misalnya kita minta Tuhan supaya saya lulus ujian ya, barusan UN ya, ujian nasional. Saya minta lulus ujian, tapi saya nggak pernah belajar, ya nggak bisa. Kita minta wisdom terus dari Tuhan, tapi kita nggak belajar, ya tetap nggak lulus. Jadi wisdom and knowledge itu is a pair, pasangan. Nah inilah intinya kenapa sekarang kita perlu mengerti hal ini dulu. Saya ini bukan ngajarin sih, saya mau share financial planning ini bukan untuk ngajarin cinta uang. Makanya warning pertama saya di slide adalah 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kita ingat bedain ya, antara kita mengerti financial planning yang benar dengan cinta uang itu totally different ya. Jangan mikir, wah ini cari uang aja nih financial planning. Bukan. Kita belajar bagaimana mengelola uang dengan benar, karena ini uangnya Tuhan. Ya, jadi bukan ngajarin cinta uang. Nah, next, Amsal 3 ayat 9. Ini David masih kecil kan? Agak mirip, cuma sekarang agak urusan aja. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini ada loh. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya semakin kita bisa memberikan berkat, memberikan dari kita punya harta ataupun kita punya kemampuan, Tuhan akan dimuliakan. Ini ada ayatnya. Nah, apakah kita mau ending seperti ini? Nih. Ya, ini saya dapat foto-foto. Ini bukan orang-orang jemaat kita lah, orang di sana lah pokoknya ya. Ini adalah apakah kita mau ending seperti ini? Atau mau ending seperti ini? Seperti ini. Ya. Kita mau begini? Bisa ya. Saya waktu dapat gambar ini kok bisa ya. Ini beneran loh. Ini di foto loh ini. Ini kok nggak salah di China. Ya saya download dapat gambar ini.
Ini China ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kali itu. Motor loh. Ya. Atau mau ini? Tapi ingat, ini bukan keinginan daging ya, beda ya ini. Jadi bukan keinginan daging, mobil yang baik, bagus, mewah, itu bukan keinginan daging. Tetapi ini mencerminkan bagaimana kita mengolah dengan baik juga, ya, bisa menghasilkan seperti ini. Mau rumah begini atau seperti ini. Jadi itu pilihan dari mana kita mulai merencanakan keuangan dengan baik. Endingnya seperti apa? Itu dari sejak dini kita lakukan. Ya. Oke, ini adalah financial cycle. Ya. Financial cycle yang paling penting yang kalian harus. Ini adalah financial planning financial cycle yang kita perlu tahu. Pertama, ini kekecilan ini. Ini umur 0 sampai 23 itu basically itu ketergantungan financial. Kita masih tergantung, ya masih sama orang tua lah. Ya, kita belum bisa menghasilkan. Jadi itu sangat tergantung dari orang tua ataupun siapapun yang merawat kita. Nah, di usia seterusnya sampai end of mungkin 60, 70, either kita flat ataupun kita akan menurun sesuai dengan productivity kita. Ya. Nah, ini dia. 23 mostly ya, 23 sampai 35 itu kita namakan pembelajaran financial. Atau masih dalam bentuk kita masih cari kerja, ya kan? Kita masih di training, ya. Kan ada yang sudah kerja juga di sini kan, ada yang masih sekolah. Jadi kalau usia sekolah itu rata-rata sampai kuliah rata-rata 23 gitu kan. Tapi sudah masuk itu kita cari kerja. Permasalahannya kan selalu begini. Kita waktu kuliah itu kan sudah belajar, begitu lulus sudah cari uang. Kadang-kadang nggak matching nih, langsung drastis antara kita belajar formula, buku, ujian, dan kita step in, masuk, cari duit. Itu kan dunia yang sedikit-sedikitnya agak berbeda jauh. Tapi yang kita face, ini yang kita lihat realitinya. Jadi kita masih belajar, sampai 35 ada yang masih belum kerja, ada loh. Bukan ada, mungkin banyak. Ya. Karena makin lama competition makin susah. Ya. Kita lihat makin mana Eropa sekarang lagi kesulitan. Yunani, Cyprus yang sekarang lagi hancur-hancuran. Itu 26-27% itu unemployed. Itu luar biasa. Amerika sekarang 8, sekarang menuju ke bawah sedikit 7, something. Ya. Jadi unemployment rate makin tinggi. Karena apa? Competition makin tinggi. Ya. Dan lapangan kerja terbuka itu terbatas. Jadi demand supply-nya udah makin nggak seimbang as time goes by. Dan kedua, IT makin bagus. Jadi dulu satu production itu mungkin 10 orang perlu, dengan IT dengan teknologi yang canggih, 1 orang cuma jadi operator, jadi 9 orang nggak perlu lagi. Nah, bagaimana kita bisa jadi 1 orang ini yang dipakai? Ini salah satu challenge ya, tantangan kita. 35 sampai 55. Nah, ini adalah masa kita produktif. Jadi secara general, ini general ya, secara general itu kita cuma punya 20 tahun productivity kita yang benar-benar kita bisa maximize. Itu untuk sebelum kita retire. Umur kita kan rata-rata 55-60. Jadi kita cuma punya 20 tahun dari masa 60-70 tahun umur kita, 80 tahun. Cuma punya basically 20 tahun yang benar-benar produktif. Pertanyaannya, apakah kita sudah pakai dengan wise, dengan bijaksana? Karena ingat, 20 tahun ini penting untuk usia kita. Kita masa pensiun nanti setelah umur 55, apakah menjadi beban buat orang-orang sekeliling kita, atau masih tetap bisa menjadikan berkat? Ini questions. Tentunya kembali lagi, ini mengenai financial planning, mengenai hal ini mengenai sekuler ya. Kita nggak ngomong, kan nanti kan bisa minta Tuhan yang jaga kita, bisa minta Tuhan yang terus berkati kita. Itu ada things. Tetapi ini adalah knowledge yang kita harus tahu juga, bahwa kita juga harus berusaha. Jadi ini yang penting ya. Jadi
20 years, cuma 20 tahun, kita benar-benar bisa produktif untuk the rest of our life. Kalau misalnya kita umur 80, itu masih ada 25 tahun to go. Apakah 20 tahun produktivitas kita itu bisa menjamin 25 tahun ke depan lagi setelah kita nggak produktif, setelah kita nggak ada income? Ini yang kalian harus renungkan juga ya. Ini penting. Happy ending, flat aja, akan drop. Jangan kok saya sampai terpana begitu. Ini menakutkan atau ini kan usah takut? Happy ending. Kita semua happy ending, kita semua anak Tuhan. Amin. Amin kan? Ya. Tapi kita harus belajar juga. Ya. Jadi fase kehidupan kita, waktu kita masa sekolah atau ketergantungan, itu waktu ada, uang nggak ada. Ya ada uang maksudnya, tapi ya, pas-pasan lah gitu ya. Waktu kita produktif, kadang-kadang nggak punya waktu. Habis untuk kerja, pulang, lembur, malam gitu kan. Dan mungkin bisa ada uang. Pertanyaannya waktu kita pensiun, apakah kita punya waktu dan uang atau enggak? Nah, yang paling parah adalah sudah nggak punya waktu, nggak punya uang. Nah, kita mau ending seperti apa? Ya. Jadi kalau kita mengelola keuangan dari sejak dini, artinya kita juga menata masa depan kita. Ingat, masa depan kita itu juga harus kita usahakan, bukan cuma juga hoping dari blessing dan berkat dari orang lain. Nggak bisa. Kita harus berusaha juga. Ini, uang yang seharusnya setiap bulan kita terima untuk apa? Kebutuhan kita sehari-hari. Ya kalau yang sudah punya anak, untuk anak-anak, untuk bantu orang tua, ingat, kita harus menghormati orang tua dan membantu orang tua, untuk amal, dan hari tua kita. Ini yang paling penting kan. Ini kan basically, this adalah kita punya apa needs yang kita akan fulfill untuk setiap bulan income kita ya. Jadi bisa aja seorang pemilik warung kecil nyekolin anaknya sampai kuliah, tapi seorang manajer ya perusahaan besar belum tentu. Kenapa? Kita bisa dengar ya success story bagaimana tukang beca aja bisa nyekolin anak. Tapi kita bisa dengar story bagaimana orang yang punya uang anaknya juga berantakan sekolahnya ataupun nggak bisa sekolah. Ini juga penting. Maka kita harus belajar. Kenapa? Nah, ini yang biasanya kesalahan fatal. Biasanya orang menabung dengan cara penghasilan minus pengeluaran adalah tabungan. Ini salah. Mestinya pendapatan minus apa yang mau kita tabung baru pengeluaran. Kalau enggak, kita nabung-nabung. Ya. Misalnya kita penghasilan kita 3 juta. Kemungkinan pengeluaran kita juga yaitu. Apalagi anak-anak muda. Ya David ngangguk-ngangguk ya. Tersinggung dikit ya. Jadi akhirnya kita punya tabungan itu selalu 0. Mestinya kita disiplin. Pertanyaannya, kita mau tabung berapa tiap bulan? Dengan kita punya income seperti ini, berapa? Misalnya kita gaji 5 juta. Oke, saya komit. Saya mau nabung 500 ribu. Berarti saya cuma bisa pakai 4,5 juta. Jangan balik. Saya punya gaji 5 juta. Ya pengeluaran, ya apa aja, saya butuh ini, saya butuh itu. Kalau ada sisa, baru saya menabung. Kalau enggak, ya udah bulan depan lihat. Nah, selama ini kita diajarin tuh ini. Ya. Mestinya ini. Jadi ingat ya, apa yang kita mau tabung per bulan, kita komit dulu. Jadi akibatnya kalau misalnya kita harus save money, ya misalnya nonton tiap minggu, ya kalau kita mau komit saving money dalam arti kita mau tabung berapa, ya otomatis kita sebulan sekali. Apa boleh buat? Ya kan? Begitu juga misalnya makan di luar, jajan dan sebagainya. Ya. Ini adalah pos-pos yang harus dimiliki ya. Needs, kebutuhan. Ini adalah yang kita lihat utang. Nanti kita akan bahas utang. Kalau utang ini agak dalam dibahasnya nih. Ya, orang-orang sekarang kredit card paling bahaya.
Siapa yang utang kredit sini? Udah nggak usah angkat tangan. Ketahuan. Ya. Paling bahaya. Kan bunga 3% kan bulan kan? Kali 12 jadi 36% setahun. Bunga deposit cuma 6 kan? Jadi bank ambil 30%. Spread. Luar biasa ya. Ya. Dan ini kalau udah dimasuk ke kredit card juga, kenapa sampai bisa hutang kredit card? Itu karena tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nanti kita bisa bahas juga. Jadi bisa tanya aja. Saving, ya, tabungan, dan investasi. Nah, investasi ini yang saya bilang banyak sekali macamnya di luar sana. Nah, needs adalah biaya-biaya yang harus kita bayar untuk kehidupan kita sehari-hari. Porsi terbesar gaji kita adalah untuk post needs. Ya. Apa itu? Misalnya belanja, pakaian, apa semua, transport ke kantor, uang anak sekolah, kalau ada pembantu mungkin, ya, rumah, dana amal dan macam-macam. Ini adalah mengenai needs. Jadi kita harus bisa membedakan antara needs dan wants, ya. Nanti kita akan bahas mengenai needs dan wants itu bedanya di mana. Ini debts, ya. Adalah uang yang dipinjam yang menyertakan kewajiban bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. Utang kredit card, utang ke perusahaan, utang ke bank, cicilan rumah, utang ke bank untuk cicilan mobil, sepeda motor, utang kredit tanpa agunan. Sudah dapat SMS ya? KTA, kredit tanpa agunan, paling bahaya. Utang ke teman atau tetangga atau saudara. Ini adalah hutang-hutang jenis-jenis kita dalam kehidupan sehari-hari kita lihat di hutang. Nah, ada hutang baik, ada hutang buruk. Di Bible memang tidak mendefinisikan mana hutang baik, mana hutang buruk. Cuma bilang janganlah berhutang. Ya. Tetapi dalam dunia kita tahu, ya, kalau hutang baik untuk keperluan usaha dan investasi nggak masalah. Karena apa? Sekarang saya kasih contoh. Harga properti naik terus. Ya. Inflasi kita rata-rata sekarang di level-level 4-5%. Harga properti tiap tahun, the last 3 tahun terakhir di Indonesia itu naik di atas 20%. Sekarang kalau gaji kita cuma naik 10%, gimana kita bisa dapat rumah? Jadi kalau kita mau cicil rumah, kita down payment rumah misalnya 30%, 70% yang kita mortgage, itu adalah hutang. Tetapi kalau kita beli misalnya untuk rumah, misalnya untuk properti, kita tahu harga rumah kalau naik nggak masalah. Dan salah satu investasi yang less risk-nya itu adalah properti, ya, rumah. Tentunya kita harus make sure lokasinya lokasi yang benar. Tetapi kembali lagi, kalau kita nggak start with down payment dan mulai membayar, kita nggak akan ngejar harga properti. By the time kamu bisa save 1M, harga rumah yang kamu mau beli udah 3M. By the time kamu punya 3M, harga rumahnya udah 10M. Gimana kita bisa punya rumah? Ya, jadi ada hutang yang baik, ada hutang yang buruk. Nah, kebanyakan orang di sini barangnya nilainya menyusut atau untuk needs, ya, maksudnya wants, ya, ini bukan needs, ya. Nextnya ini keinginan adalah kebutuhan yang tidak mendesak, kalaupun tidak terpenuhi dan tidak akan terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya ini semua ini. Kadang-kadang gengsi kan, teman-teman udah punya BB terbaru, kita masih pakai apa, yang handphone yang butek, yang udah lama, ya kan, yang sudah 5-6 tahun punya, kan gengsi. Hanya apa? Maksa beli, nyicil lagi. Nah, kita tahu handphone itu umurnya paling berapa tahun? 3-5 tahun sudah obsolete, nggak ada harganya lagi. Jualnya juga paling berapa di laku juga kan. Nah, kita mesti bedain mana needs, mana wants. Ini ada wants. Ya, saya coba list satu-satu sih. Mungkin lebih banyak lagi bisa ada kalau kita list ini. Jadi ada peralatan elektronik itu paling banyak. Kenapa nomor 1 saya taruh di sini? Sekarang memang anak-anak muda kan elektroniknya paling canggih. Kita aja ketinggalan. Kita baru iPad 1, anak-anak muda iPad 3. Kita baru BlackBerry yang apa, yang seri lama, ini udah seri Z katanya, seri Q. Ya.
luar biasa. Karena kita belajar sama anak muda gimana cara pakai BlackBerry, saking canggihnya mereka. Tapi peralatan elektronik itu paling sekarang banyak. Dan ini kenapa Apple, Samsung bisa sukses? Market mereka sekarang anak muda, bukan profesional seperti kita, anak-anak muda. Jadi their target market is not young professional anymore. Sekarang target marketnya teenage, youth. Karena paling banyak sekali yang pakai sekarang. Ya makan di luar, ya rekreasi, salon, ya, dan sebagainya. Nah ini needs versus wants. Seseorang tidak akan mati hanya karena keinginan tidak terpenuhi. Keinginan manusia tidak pernah ada habisnya sepanjang masih hidup. Nah, saat Anda mau membeli sesuatu, pikirkan, ini kebutuhan apa keinginan. Make sure, make a difference. Garis, find a line, ya, garisnya, mana keinginan, mana kebutuhan. Karena sudah ke-mix, ya. Ini terjadi benar ya. Dulu kan gak ada sabun muka, sekarang facial. Ya. Jadi dulunya itu needs, ya. Jadi dulu itu ini needs, sekarang wants yang dipasarkan jadi needs. Jadi sudah shifting, sudah bergerak. Dulu itu kebutuhan, dulu keinginan, sekarang jadi kebutuhan. Ini shifting semua nih. Ya. Dulu cuma mau sampo, sekarang udah macam-macam. Ya, ini kan, tapi ini kan dibuat oleh perusahaan-perusahaan untuk apa? Supaya mereka itu bisa mendapatkan market dan untuk apa? Revenue buat company kan. Ya, jadi memang this is the way it works. Jadi kita harus bisa membedakan di dunia ini sekarang semakin banyak yang menyatakan kalau ini adalah kebutuhan kamu, ya kan? Padahal dulu keinginan di shifting jadi kebutuhan. Nah, saya lebih masuk ke saving aja. Saving adalah dana yang kita persiapkan untuk berjaga-jaga saat kita membutuhkan atau untuk saat yang besar. Jadi ini kita juga harus perlu. Nah, dana di rekening saving bisa ditebarkan dalam bentuk banyak. Tabungan, asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dana pensiun, dan macam-macam. Ada yang tanya, asuransi jiwa itu saving bukan? Asuransi kesehatan, apakah itu saving? Yes, it is a saving. Ya, bagaimana kita protect kita punya income supaya kalau dalam keadaan mendesak, misalnya ya, kalau asuransi kesehatan kita bayar premi misalnya 3-5 juta setahun gitu. Tapi kalau kita ada apa-apa masuk rumah sakit di cover sampai misalnya 100 juta atau 150 juta kalau ada operasi dan macam-macam. Itu artinya kita save money juga kan. Di end of the day dengan cuma 3 juta kita bayar, kita bisa dapat proteksi sampai 100-200 juta misalnya. Kalau enggak, misalnya tahun ini kita akumulate juga. Kalau saya pernah coba, kita akumulate sampai 15 tahun pun dengan premi yang kita bayar, dengan total proteksi amount-nya masih bisa, nggak rugi. Itu adalah saving, ya. Ya tabungan udah pasti lah. Investasi dan yang kita persiapkan untuk dikelola agar nilainya terus bertumbuh. Ini kita harus tahu ya, ini mengenai inflasi ya. Inflasi itu adalah ini, kalau orang bilang inflasi kita berapa? 5%. Ini yang memakan kita punya power of money. Value of money kita berturun. Misalnya sekarang, kalau kita gaji 1 juta, tahun depan kita tetap gaji 1 juta. Tapi inflasinya 5%. Artinya kita punya value of money tinggal 950 ribu. 5%-nya udah hilang. Dimakan inflasi. Artinya juga misalnya dulu kalau kita bisa beli speaker ini 1 juta. Kan? Sekarang dengan harga ini tetap 1 juta pun kamu punya value of money tinggal 950 ribu, kamu nggak bisa beli loh. Jadi kita harus tahu juga mana inflasi. Makanya saving tabungan di bank ya, deposito itu dengan inflasi itu more or less sama atau lebih tinggi sedikit. Cuma malah di luar negeri lebih parah. Misalnya Singapura punya inflasi 2%. Tapi bunga depositonya less than 1%. Jadi kalau kamu deposito uang kamu, sebenarnya kamu nggak better off. Karena kamu dapat bunga 1% ataupun 0, sekian, tapi inflasinya 2%. Berarti value of money kamu turun tiap tahun. Nah, kita kalau yang berinvestasi, kita mesti cari bagaimana kita punya return, kita punya hasil, itu bisa melebihi inflasi. Ya, kalau paling nggak mau peduli, ya taruh aja di deposito.
Cuma deposito 6%, minus 20% pajak dan sebagainya dengan inflasi, cuma beda-beda tipis. Tapi memang itu cuma untuk bertahan. Dalam arti uang kita nggak kemakan inflasi kalau kita deposito. Tapi pertanyaannya, kita harus punya knowledge untuk supaya return uang kita itu bisa melebihi jauh daripada inflasi ataupun bunga deposito. Nah, makanya banyak sekali jenis investasi di luar sana kan. Ini ada deposito, obligasi itu bond ya. Nanti bisa dibahas mengenai jenis-jenis detailnya. Properti, emas, valuta, ya, forex di US dollar, misalnya reksadana, saham, ini diamond juga atau lukisan, ini koleksi-koleksi yang ini dan macam-macam. Ini kan yang sangat-sangat terbatas ya. Ini lukisan atau segala sangat-sangat terbatas. Itu yang kalau collectible item yang dimana sangat-sangat itu ya, kayak orang suka lukisan-lukisan yang luar negeri kayak Rembrandt, Picasso, itu kan yang terus harganya ya. Tapi kita nggak main di level sini. Kita mungkin lihat di sini. Saya kasih contoh. Ini diagram emas. Ya. Ini tahun 98. 98 harga emas itu $287 per troy ounce. Ini ada resepnya dari 98 sampai 2013. Ya. Sekarang di 1400, 1300 malah sudah lagi turun lagi emas. Jadi kalau kita taruh emas, ya taruhlah harga $300 per troy ounce, kita bisa di 1500. Ya. Kalau 300 ke 1500 berarti 5 kali lipat, 500%. 500% hampir 15 tahun. Jadi kalau kita taruh emas, itu kira-kira kita bisa dapat dalam 15 tahun itu 5 kali lipat. Sekarang rupiahnya waktu itu di 1600-an sekitar 500.000 per gram ya. Sekarang mungkin di 400-an ribu per gram, agak turun. Ini saham. Saham, ini juga 98 sampai 2013. Ini indeks ini juga di 300. Ya, indeks di 300. Sekarang 5.000. Kemarin hit new record 5.012, 5.015 ya. Artinya kalau 300 ke 5.000 berapa kali lipat? 12, 13, 14 kali lipat. Jadi kalau kita lihat emas 5 kali lipat, kalau ini 15 kali lipat. Ini indeksnya ya, bukan saham-saham di dalamnya. Tetapi indeks ini mencerminkan saham-saham yang nilainya naik dari keseluruhan. Sekarang total saham yang ada di Bursa Efek ada 460 saham. Jadi dari 460 saham ini bergerak value-nya membentuk indeks. Jadi kalau rata-rata, kalau kita misalnya secara garis besar adalah kalau kita beli dengan indeks waktu 300 sekarang menjadi 5.000, sama aja dengan kita invest 300 juta ya, kita anggap aja kalau kita invest 300 juta sekarang jadi 5 miliar gitu dalam waktu 15 tahun. Dapat gambaran ya. Nah ini investasi ini ada 3 tipe ya, kita udah identify. Ada tipe penjudi ya, jadi pengambilan keputusan berdasarkan intuisi tanpa memiliki pengetahuan dan kemampuan. Ya, ini seperti kaya, instant. Yang kedua, speculator, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dilengkapi dengan pengamatan dan pertimbangan, tapi untuk jangka pendek. Makanya mereka bilang spekulasi, itu jangka pendek. Yang benar adalah maksudnya kita sebagai investor, ya, pengambilan keputusan berdasarkan analisa ratio dan fundamental melalui pertimbangan yang matang untuk jangka menengah dan panjang. Saya ditanya, ya, kebetulan saya agak lama berkecimpung di capital market ya, Bursa Efek, jadi lebih banyak deal dengan saham dan bond, obligasi. Jadi saya pernah ditanya, apakah invest di saham atau trading saham itu alkitabiah? Alkitabiah nggak sih? Invest di saham? Ada? Alkitabiah? Apakah invest di saham itu masih bisa dibilang itu judi? Kalau judi berarti tidak alkitabiah.
Jadi banyak sekali yang datang ke kita, ya, nanya, karena orang-orang ini kan mau investasi, tapi tidak mau melanggar firman. Jadi nanya dulu ke kita. Takut dosa katanya. Jadi gini, simple. Produk itu nggak boleh disalahin. Misalnya begini ya, saya kasih contoh yang konkret. Pisau kita pakai di dapur potong buah sayur, nggak apa-apa kan? Coba kita bawa ke jalan, tangkap sama polisi, dikira mau bunuh orang. Terus kita salahin pisaunya gitu. Loh, itu gara-gara pisau gua masuk penjara nih katanya. Jadi pisau itu jangan disalahin, kitanya. Sama aja kita nonton bola kan, semua suka nonton bola, misalnya bola. Ya main bola aja gitu. Tapi kalau kita isi dengan uang, jadi judi kan? Terus kita salahin. Saya ditangkap gara-gara nonton bola. Padahal saya ada taruhan gitu. Saham juga gitu. Kartu, kalau kita main kartu biasa nggak masalah kan? Gaple, kartu gitu kan. Coba kalau kita isi dengan duit, jadi judi, ya dosa. Salah. Jadi orang itu suka melihat dari produknya, nyalain produknya. Padahal yang mestinya yang itu adalah kitanya sendiri. Kita mau jadiin itu produk itu jadi apa? Nah, saham juga begitu. Itu jenis investasi, sama seperti emas, sama seperti properti. Cuma kita mau bikin itu jadi judi, ya jadi. Makanya saya bilang ada tipe investor yang judi. Tapi benar-benar investor adalah benar-benar ini. Misalnya saya masih ingat saham Astra. Tahu ya, perusahaan Astra, Toyota. Itu waktu riot tahun 98, keributan. Itu sahamnya 300 perak. 350, 325, nggak sampai 400. Sekarang 80.000. Coba hitung berapa persen? 270 kali lipat. Jadi kalau kita punya 1 juta, kita taruh itu di situ tahun 98. Sekarang sudah jadi 277 juta. Ya. Jadi kalau kita menempatkan investasi dengan benar juga, itu kita bisa mendapatkan return yang luar biasa, ya. Dan bisa apa? Jadi gini, konsepnya seperti the money works for you gitu. Uang yang kerja sama kita, bukan kita kerja cari uang. Udah mesti kebalik. Eventually kita akan reach satu level di mana uang yang kerja untuk kita. Misalnya kalau kita beli properti, kita sewain, kita dapat uang sewa misalnya. Itu artinya apa? Aset kita menghasilkan uang buat kita kan? Jadi the money, tapi aset itu datang dari mana? Dari uang kita dulu kan, modal kan. Jadi uang works for us. Jadi uang itu bisa menjadi tuan yang baik memang, atau hamba yang baik, tergantung kita. Mau kita apain gitu kan, tergantung kitanya. Jadi kembali lagi is about us ya, yang mau treat produk itu seperti apa. Kalau kita mau apain semua, judi juga bisa. Ya kan, misalnya David punya uang berapa di dalam dompet, ayo kita taruh yuk, ada berapa kita buka nanti. Jadi kembali ke kita. Jadi jangan saling produknya ya. Banyak orang suka saling produk. Nah, ini adalah guideline ya, basically guideline perbandingan yang harus kita miliki dengan benar. Kalau kita saat ini memiliki hutang, sebaiknya skema yang kita gunakan adalah 50 itu adalah needs, 30% adalah untuk bayar utang kita dari total income kita ya, kita harus split. 10% adalah kita punya wants mungkin, dan 10 itu saving. Ya. Saat posisi Anda memiliki hutang, maka tidak bisa melakukan investasi. Beresin dulu, karena hutang itu ada bunga. Dan kebanyakan bunga hutang itu cukup besar. Ya, credit card dan sebagainya. Yang saya bilang tadi, kredit card bisa setahun 36%. Jadi lumayan besar juga. Kalau kita utang sekarang kayak KPR itu ya, kepemilikan rumah, itu range-nya bisa 10 sampai 10-an gitu. Sedangkan deposito kita cuma 5-6%. Ya kan? Jadi kita akan minus nih kalau kita. Jadi mendingan kita beresin secepatnya kalau misalnya memang punya power untuk beresin. Jadi 50% adalah needs, 30% untuk bayar debts, 10 sama ini 20 ini kita bilang wants atau saving. Nah, kalau misalnya tidak memiliki hutang, sebaiknya skema yang Anda gunakan adalah 50 untuk needs, 15 untuk wants, 15 untuk saving, 20 untuk investment.
Jadi sekarang lihat udah 35. Bonds itu tetap harus ada ya. Kita harus bisa, misalnya kita mau bilang setelah setahun kita mau ajak anak-anak jalan-jalan misalnya, itu kan bonds sebenarnya. Jadi kalau kita bisa sisihkan nggak masalah. Tapi kita ingat, kita ada 35%, sepertiga dari income kita sudah bisa kita shift ke saving dan investment. Ini yang benar. Dan provided nggak ada hutang. Ini sering terjadi kan? Terjebak dalam hutang, tidak memiliki dana untuk berjaga-jaga, kehidupan kita tidak stabil jika terjadi masalah-masalah financial. Tiba-tiba ada apa-apa, sakit, perlu uang dokter, nggak ada, kayaknya harus pinjam. Ini juga menjadi masalah-masalah yang ini. Kalau terjebak dalam hutang itu karena apa? Biasanya itu keinginan kita terlalu tinggi, ya. Karena lingkungan juga pengaruh, teman-teman, ataupun karena memang kita ini tidak bisa menjaga uang dengan baik, terjebak dalam hutang. Apalagi sekarang banyak sekali produk-produk yang sangat-sangat sale, diskon dan sebagainya. Karena kita nggak perlu, kita aja beli. Ini yang tadi dibilang, apakah kita pernah nyatat? Catat pengeluaran kita setiap hari sampai hal yang kecil, termasuk uang parkir. Kalau mau, lakukan. Jumlahkan dalam 1 bulan, maka berikutnya akan berpikir dalam sebelum mengerjakan uang. Jadi artinya gini, coba pernah catat nggak sebenarnya sehari bisa berapa sih kita habis? Ada nggak yang nyatat? Nggak ada ya? Ada. Oh catat. Ada namanya itu, nanti saya ceritain, bocor halus. Bocor halus itu begini. Bocor halus itu uang kecil. Ya kamu bilang 1.000 kecil nggak? Definisi kecil apa sih? Kalau orang yang gaji 20 juta, mungkin 20.000 jadi kecil. Kalau orang yang gaji 5 juta, ya mungkin 1.000 perak kecil gitu. Jadi definisinya beda. Seperti saya tanya, definisi orang kaya apa sih? Oh, kaya rohani atau kaya materi gitu. Oh, materi deh kita ngomong. Kalau ngomong rohani kan susah. Ya kan, kalau ngomong rohani ya udah unlimited deh. Ya kan? Tapi kaya ini deh, kaya dalam hal materi di dunia ini deh, jangan di dunia lain. Itu misalnya apa? Definisinya apa? Ada definisinya. Orang miskin di Indonesia berjumlah 60 juta orang. Saya tanya, orang miskin definisinya apa? Nah, kalau menurut World Bank, orang yang income-nya di bawah $2 misalnya. Jadi kalau di bawah 20.000 sehari income kamu termasuk orang miskin. Ya ini untuk usia yang produktif ya, bukan masih sekolah. Kalau anak sekolah yang nggak dikasih uang jajan 20, saya anak miskin, nggak bisa. Beda. Ini ngomong yang sudah produktif, yang sudah kerja, yang income-nya di bawah $2, di bawah garis kemiskinan. Kalau itu ada definisinya. Nah, kalau orang kaya itu standar internasional ada yang namanya ultra high net worth. Itu namanya ultra high net worth. Orang yang mempunyai aset ataupun kemampuan berinvestasi sebesar minimum 30 juta US. International standard, itu di dunia pakai. Ultra high net worth. Kalau high net worth itu apa dong? Kalau ada ultra pasti ada enggak ultranya dong ya. High net worth-nya itu apa? Orang yang memiliki more than 1 juta US yang untuk bisa dilakukan investasi. Terus ada yang ditanya, saya lihat tuh priority banking itu kok bisa ya masuk ke priority banking? Orang priority banking dulu standarnya itu kalau nggak salah waktu zamannya dulu itu masih di atas 5 miliar rupiah ya, dan rupiah atau 500.000 US itu baru masuk lagi priority banking. Sekarang 500 juta sudah bisa masuk priority banking. Jadi kembali lagi definisinya beda-beda, tetapi kita ya banyak bersyukur aja ya buat kita kaya. Oke, catat kita punya pengeluaran. Ini saya coba simulasikan. Ini sebenarnya saya bisa dapat data dari David. Ini pengeluaran David tanggal 15 April yang barusan.
Makan pagi 25.000 katanya, bubur di mana saya nggak tahu. Bensin, makan siang, makan kue lagi, tapi nggak tahu, ini kurus terus ya. Parkir mobil, masih nonton lagi. Tom Cruise katanya, Oblivion itu ya. Minum, makan malam berdua. Sama siapa nih? Saya nggak tahu, apa siapa nih kamu makan? Puas. Apa puas? 150.000 lagi, boros banget yang mau puas. Total 420.000. Belum termasuk handphone ya, kalau telepon ya. Nah, kita mesti bisa belajar untuk nyatet begini. Kamu akan amazed bagaimana kamu tahu pengeluaran kamu sampai seberapa. Kalau sulit mencatat, terlewatkan, tidak perlu khawatir. Bila ada yang terlewatkan, lanjutkan saja. Lama-kelamaan akan membentuk kebiasaan. Yang penting biasanya aja. Kalau enggak, hari ini, oh ya lupa yang kemarin, lupa taruh uang parkir, ya udah apa-apa. Tapi hari ini taruh lagi. Ya. Jadi siapkan selalu ready untuk kita nyatat. Ini yang dinamain bocor halus. Seringkali uang kita habis bukan karena pengeluaran yang besar, tapi karena pengeluaran yang kecil, tidak terasa dan tidak pernah kita catat. Ini exactly yang kamu barusan mention kan? Hal ini sama dengan kejadian bocoran pada roda bank. Tetap harus catat. Misalnya, ini penghematan, ya. Kita contoh aja, anggaran makan di luar bisa mencapai 80% gaji seseorang. Itu benar. Ini hasil survei. Karyawan dengan gaji 2,5 juta selalu makan di luar ini. Makan paginya 12.500 kali 30 hari, 25.000 kali 30 hari, ini ada snack lagi 2 juta. Kita coba simulasikan. Kalau satu hari kita bisa save 15.000 aja. Satu minggu 105.000, satu bulan 420.000, satu tahun 5 juta. 2 bulan gaji. Benar kan? Kita save 15.000 per hari. Kita bisa satu tahun itu hemat 2 bulan gaji kita loh. Kalau dengan simulasi tadi. Gak berasa kan? Kadang-kadang nggak make sense-nya begini. Kita setengah mati kerja sebulan ya. Berharap udah dimarahin bos lagi, ya kan? Telat datang, takut, ada deadline nggak bisa kita meet the deadline and everything, lembur, macet, banjir ulang untuk dapat 2,5 juta, 3 juta. Tetapi kita nggak tahu. Kalau kita hemat seperti ini, kita bisa dapat hemat 2 bulan, 3 bulan gaji mungkin dalam setahun. Ya. Makan. Nih, ini David nih. Makan memang kategori needs. Tapi kita harus define. Akan tetapi kalau kita beli makanan secara berlebihan akan jadi wants. Ya. Jadi kembali lagi kita juga harus define makan itu kan kebutuhan pokok kita. Tetapi apakah kita perlu makan di tempat yang mahal? Apakah kita perlu spend 1 minggu 7 hari makan di luar? Kita juga belanja kan? Nah, kalau bisa kita cash only. Itu untuk bikin kita disiplin. Ya. Usahakan belanja dengan uang tunai ataupun dengan kartu kredit tapi dibayarkan full payment setiap bulan. Makanya bank itu nggak suka orang yang bayar full payment tiap bulan. Nggak senang, karena nggak untung. Untungnya dari merchant aja kan. Merchant bayar mereka 1 sampai 1,5% setiap kali ada pemakaian. Tapi kalau cicil per bulan itu dari bunganya yang dia ngatur. Jadi kalau kredit card kan ada 3 income dari bank. 1 annual fee, kedua merchant fee, ketiga ini bunga. Tahu nggak perputaran kredit card di Indonesia berapa? Sebulan. Perputaran kredit card di Indonesia berapa? Total kredit card user di Indonesia sekarang ada 7 juta. 7 juta pemegang kartu. Tapi bukan tentu 7 juta orang ya. Karena bisa aja satu orang punya 3 kartu, 4 kartu ya. Tapi ada 7 juta kredit card yang sudah ada di Indonesia sekarang. Per 2012. Kira-kira 1 bulan pemakaian di Indonesia itu berapa? Ada yang tahu? Hari tahu? Angka 2012 di atas 10 triliun. Kaget. 10 triliun. Orang Indonesia loh. Pertanyaan saya next ke salah satu survei.
kira-kira yang bad debt berapa persen? Delinquency rate namanya. Delinquent itu artinya tidak membayar dengan tepat waktu. Jadi ada namanya kan NPL, non performing loan, ada juga kalau dikreditkan namanya delinquency rate ya, delinquent rate. Itu berapa persen? Tahu nggak berapa persen? Dia nggak bayar. Kalau David bilang ngemplang ya, udah nggak usah bayar aja deh, kabur aja, pokoknya pindah kos, pindah rumah atau apa, pokoknya menghilang dulu deh daripada debt collector datang gitu kan, repot. 6-7%. Jadi kalau 10 triliun 6-7%-nya berapa? 600-700 miliar. Itu nggak bayar. Pertanyaannya kenapa bank masih mau kasih kredit kan? Karena saking untungnya. Bank masih untung dengan 7%-6% delinquency rate. Itu masih untung. Jadi perputaran di Indonesia itu 150 triliun setahun kartu kredit user. Nih, hati-hati, ibu-ibu. Hati-hati belanja di supermarket ya. Suka. Kenapa? Perhatiin nggak? Kenapa sabun deterjen di pasar gigi selalu ditempatkan di belakang? Ada yang pernah perhatiin nggak? Supaya sepanjang jalan banyak makanan yang menarik. Jadi ditaruh di belakang. Kan tahu kan kebutuhan pokok di mana? Taruhnya di belakang. Jadi begitu kita enter, ya kita akan lihat yang lain dulu kan, baru sampai di belakang. Itu strategi. Oh nggak tahu ya. Dan sel-selnya kan kebanyakan depan-depan, ya kan? Apa gitu, biskuit ini itu apa segala, sampai sikat gigi mau beli, ya habis duitnya. Padahal datang ke situ mau beli sikat gigi. Ini memang strategi mereka pasang seperti itu. Karena ingat ya, apapun yang dijual di toko apapun itu kan maunya supaya apa? Mereka punya turnover tinggi. Jadi cash flow-nya masuk terus, mereka ganti lagi inventory, masuk lagi, keluar, masuk. Jadi mereka harus bikin strategi supaya apa? Menarik. Dan sengaja dibikin hal-hal yang kebutuhan, bukan kebutuhan pokok itu di depan. Karena orang akan tahu, kalau taruh di depan, orang mau beli sikat gigi ada, sabun ada, itu udah langsung pulang. Belakangnya nggak pernah dilihat nantinya. Ya. Promosi, obral, diskon, semua apapun tujuannya adalah memberi keuntungan bagi si penjual. Ingat, ya, kalau diskon itu untuk penjual, bukan pembeli. Jadi jangan tergoda untuk potongan 50% kemudian membeli dalam jumlah banyak, belilah yang dibutuhkan. Ini kebanyakan memang sudah nature-nya kita ya. Kalau lihat diskon selalu kepengen aja dulu. Dan kalau untuk apa? Antar sampai di rumah saya dikirim. Benar kan? Kan begitu ya. Kejadiannya selalu begitu. Udahlah, pokoknya beli dulu, murah nih, mumpung gitu kan. Itu selalu gitu. Kalau satu toko atau satu company ya bisa kasih 50% diskon, kebayang nggak waktu dia nggak ngasih 50% diskon, untungnya berapa? Kalau dia bisa offer kasih 50% diskon, waktu dia jual dengan harga 100%, can you imagine how much they profit, margin? Jadi hidup terencana adalah hidup yang memiliki perencanaan keuangan yang masuk untuk masa depan. Dengan perencanaan yang baik akan terwujud masa depan yang baik. Nih, saya demen nih, Yeremia 29 ayat 11. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau sekarang posisi kalian belum, ingat aja ini, kita memang harus punya wisdom ya, hikmat, untuk tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang hari depan kita yang penuh harapan. Nah sekarang kalau kenapa kita dalam keadaan tidak ada harapan, kok dia disalahin Tuhan? Itu seperti produk yang saya bilang, yang disalahin produknya, padahal kita sendiri yang melakukan itu. Misalnya bawa pisaunya ke jalan, ditangkap polisi dan kita bilang itu pisau yang salah. Bukan, kita cuma pegangin. Jadi kita anak-anak muda di sini, ya, kita tahu rancangan Tuhan itu penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau belum tercapai, introspeksi. Nah tentu kita punya knowledge juga. Kita perlu pengetahuan untuk menunjang rancangan Tuhan. Jadi kita harus banyak belajar, kita harus lihat. Misalnya ada cerita ya mengenai
Satu orang anak tanya kepada ibunya, "Ibu, kalau saya tidur, saya nanti digigit nyamuk." Ibunya bilang, "Oh, nggak mungkin kamu digigit nyamuk." "Kenapa, Bu?" "Saya akan membiarkan nyamuk gigit saya supaya kamu nggak digigit." Alkitabiah nggak untuk anak? Atau ada satu anak tanya lagi ke bapaknya, "Bapak, ini ada satu piring untuk dimakan." Bapaknya bilang, "Kamu makan aja, Bapak tidak perlu makan." Sepertinya kan sangat-sangat mengasihi, sangat-sangat rohani. Tapi buat saya nggak enough, nggak cukup. Misalnya, kenapa mesti kasih ibunya harus kasih ininya digigit nyamuk? Kalau dia bisa punya uang kan dia bisa beli Bible, dia bisa usir nyamuk misalnya. Kalau bapaknya bisa bekerja lebih keras, punya pengetahuan yang lebih baik, kenapa harus anaknya makan dia nggak makan? Mestinya sama-sama makan. The moral of the story is bagaimana kita punya knowledge supaya kita bisa lebih giat. Buat saya itu kita harus punya knowledge untuk giat supaya mengetahui sesuatu yang lebih baik lagi, untuk enhance, untuk supaya kita tambah bertumbuh dalam hal kita punya pengetahuan, supaya kita apa? Kita bisa cari yang lebih baik lagi. Tentu harus giat, harus belajar, ya. Tabur tuai, ya. Saya percaya tabur tuai, ya. Tapi kembali lagi, siapa yang memberi dia akan menuai. Jadi bagaimana kita bisa sisihkan sejumlah uang yang memang ada anggaran untuk memberi. Apakah nanti di hari tua tetap bisa memberkati orang lain? This is the questions. Can you imagine now ya, nanti umur 60, kalian menjadi beban buat anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, atau orang-orang di sekitar kalian, sampai tetangga juga mungkin. Atau kamu malah bisa memberkati orang-orang. Kita anak-anak Tuhan harusnya menjadi terang, ya, buat orang-orang sekeliling kita. Dan makanya mereka bilang financial freedom. Pernah dengar namanya financial freedom? Artinya sudah tidak terikat lagi dengan financial dalam arti kebutuhan-kebutuhan, karena sudah di atas, sudah di level atas, sehingga kita tidak lagi harus mikirin makan apa ya besok, kalau saya sakit gimana ya. Itu namanya financial freedom, ya. Ini dari Kompas, eksekutif Indonesia yang tinggal di Jakarta ternyata lebih boros daripada para eksekutif di kota besar lainnya di Asia. Para eksekutif Indonesia mempunyai penghasilan lebih sedikit, namun mereka lebih banyak membeli barang-barang bermerek, menabung untuk persiapan dana di hari tua, akhirnya belum menjadi prioritas mereka. Orang Indonesia lebih konsumtif. Benar. Orang Indonesia sangat konsumtif. Waktu krisis-krisis gitu, mau ya penuh. Mau ngantri nonton aja, harus ngantri jauh lama gitu, sampai harus pakai joki, beli tiket, ya kan? Jadi kalau nggak kelihatan tuh ada krisis. Sebenarnya kalau di luar negeri, kalau krisis kelihatan banget. Jadi kembali lagi, memang orang Indonesia itu consumption rate-nya itu sangat-sangat tinggi. Nah, kalian tahu nggak berapa persen dari 242 juta penduduk di Indonesia itu di bawah 30 tahun? Ada yang tahu? Berapa persen orang Indonesia, populasinya 242 juta orang sekarang, yang berumur di bawah 30 tahun berapa orang? Berapa? 50%. 50% adalah young teenage. Makanya Indonesia itu merupakan market yang sangat luar biasa, apalagi untuk produk-produk elektronik. Kalau dihitung lagi, yang di bawah umur 40 tahun itu 70%. Jadi ini sangat-sangat potensial productivity kita itu sangat-sangat potensial sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi produktif, kalau lihat dari sisi konsumtif, sangat-sangat potensial lagi. 50% adalah di bawah 30 tahun. Kalau Eropa malah tua-tua. Kebalik sama kita, ya. Kalau Eropa, Amerika, Indonesia ini salah satu paling young age population in terms of percentage dari total populasinya. Ini kesalahan-kesalahan umum dalam perencanaan hari tua.
gagal merencanakan, meluangkan sedikit sekali waktu untuk memikirkan hari tuanya. Usia 40 atau bahkan lebih, sudah umur 40, sudah umur 50 baru mikir, oh iya ya, kalau saya pensiun atau nggak kerja gimana ya? Banyak sekali kejadian. Nah, kebanyakan generasi di atas saya ini, orang-orang tua kita itu kebanyakan tidak punya asuransi. More than 70-80% orang-orang tua ya, yang di atas saya ini, kita ini, itu tidak punya asuransi. Jadi kalau mereka sakit, full pay, 100%. Stroke, bayar 1 miliar harus bayar. Ya, di operasi apapun, cancer atau apapun, berapapun harus bayar. Kalau enggak, ya udah meninggal, nggak usah di-treat, nggak ada treatment. Ya udah, nyerah aja udah. Kan, ada sampai-sampai kan banyak sekali cerita bilang ke anaknya nggak usah bayar aja. Kenapa? Anyway saya akan meninggal. Kamu bayar saya 1 miliar, kamu sekarang nggak ada uang, nanti kamu sendiri susah. Akhirnya juga saya akan meninggal nggak usah bayar, biar aja saya meninggal. Sampai ada kata-kata gitu, banyak kejadian cerita. Karena nggak mampu. Kita one day akan face this situation. We are getting older, we are getting, one day kita akan umur 60, 70. Pertanyaannya, apakah akan kita ending seperti apa? Itu harus kita rencanakan dari sekarang. Of course kita selalu remember, always ask wisdom from God, minta hikmat. Tetapi knowledge juga harus penting. Ya. Mengabaikan inflasi yang tadi saya cerita. Ya. Kalau compounded rate 4-5% setahun, kalau dibikin 10 tahun, bukan dikali 10 ya. Misalnya kalau rate inflation 5%, berarti tiap tahun 5%, jadi kalau 10 tahun 50, enggak. Itu compounded loh. Sama seperti bunga. Interest yang kita, kalau kita dapat 10% bunga, artinya kan kalau kita taruh 1 juta kan jadi 1,1 juta kan tahun ini. 1, juta dapat 10% kan, dari 10% dari 1,1 kan. Jadi kita akan dapat bunganya 110.000 kan, bukan 100.000 lagi. Nah kita akhirnya punya end up jadi compounded. Inflasi juga begitu. Jadi jangan bilang wah kalau 10 tahun 50% gitu. Jadi kalau gaji saya 10 tahun ya kira-kira gitu masih oke lah. Ingat, makanya salary itu kalau sama dengan inflation rate. Jadi kalau tahun ini inflasi kita sekitar 4,5%. Jadi kalau gaji kita naik 4,5%, kamu cuma sama dengan tahun lalu. You not better off. Ataupun income lah, nggak usah bilang gaji, income kita pokoknya. Misalnya 1 juta, jadi sekarang 1.450.000 misalnya, ya kan? 1.045.000 ya. Kalau 1.045.000 sekarang kamu punya income, berarti you just the same seperti last year. You not better off, nggak membaik gitu. Ya. Itu harus diingat. Makanya orang suka nggak hitung mengenai inflation. Inflation sangat penting. Berinvestasi terlalu konservatif, menyimpan uang tersebut di rekening tabungan dan tidak memperlakukan uang tersebut sebagai alat investasi. Matius 25 ayat 15, ingat nggak? Matius 25 ayat 15 mengenai talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan kasih satu orang ini 5, 2, dan 1? Bukannya Tuhan adil? Kenapa semuanya nggak dikasih 5? Atau semuanya dikasih 1? Sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Tuhan melihat kesanggupan kalian, baru dia bisa percaya. Ini 5, ini 2, ini 1. Kesanggupannya apa aja? Termasuk apa? Knowledge, pengetahuan. Ya. Kesanggupan termasuk apa? Rajin, smart, dan sebagainya. Tapi juga termasuk knowledge. Jadi Tuhan sendiri melihat kesanggupan kita. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang dia nggak lihat kamu punya sanggup. Sama kan? Kalau kita tahu anak kecil kita, anak yang paling kecil kita nggak bisa nyimpen barang, selalu hilang. Kunci rumah dititipin sama dia, ya hilang, ya bisa. Jadi Tuhan sendiri melihat kesanggupan kita. Nah, sekarang kalau kita sanggup,
tapi kita tidak lakukan. Itu ya kan, yang satu itu berarti Tuhan kasih, yang dapat 1 talenta itu berarti Tuhan lihat dia sanggup dong, kok dikasih kok, berarti dia masih sanggup, tapi levelnya level 1, tapi dia apa, cuma ditanam kan, nggak dia apa-apain. Jadi kembali lagi, kita bisa tahu knowledge-nya, kita praktekin, kita mau apain investasinya. Tentunya balik lagi ke risk and return-nya. Ini, kaya, orang yang memiliki sedikit keinginan dan lebih banyak bersyukur. Semakin sedikit keinginan kamu, semakin kaya sebenarnya. Kita kalau masih anak muda, dibilang, tolong bikin list keinginan kamu. Berhalaman-halaman kali. Mau rumah, mau mobil, mau ini, apa segala itu ada. As time goes by, semakin kita semakin aging, semakin 60-70, makin hilang. Kasih contoh, mungkin David lagi ya, David kan mukanya muka yang sangat untuk dikerjain ya. Muka permohonan untuk dikerjain gitu. Jadi mungkin sekarang dia pingin Ferrari. Tapi kalau dia umur 80 masih mau tulis Ferrari, nggak kuat jantungnya ya. Ya kan? Kita juga heran. Nggak bisa, udah umur 80-90, keinginan saya Ferrari drive gitu. Ya nggak bisa lagi, boro-boro. Jadi semakin kita aging, keinginan kita semakin sedikit, tapi kemudian apa? Lebih banyak bersyukur. Itu aja. Jadi miskin orang yang memiliki banyak keinginan dan sedikit bersyukur. Jadi kalau Anda terlahir miskin, inilah Anda. Benar. Tapi kalau Anda tua miskin, salah Anda. Serius. Kalau Anda sampai tua, sampai umur 70 jadi beban buat orang, salah Anda. Kalau kita lihat, karena Tuhan tidak ingin kita itu apa? Miskin. Tidak ingin kita kekurangan. Tuhan ingin kita itu apa? Diberkati. Dalam arti kita itu selalu dalam keadaan mampu. Jadi kalau kita sampai, ya kalau ada yang lahir kaya ya sudah lah, gimana kan? Pengomrat anaknya lahir udah enak tuh. Tapi apa-apa. Tapi kalau sampai kita tua dan kita masih miskin, salah. Kita dikasih proses kok. Kita dikasih perjalanan proses untuk belajar. Kita sekolah, kita ketemu orang, kita ketemu opportunities, kesempatan, kita ketemu berbagai macam dalam arti banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan, tapi kita nggak ambil. Salah kita. Jadi kembali lagi, ingat ya, ingat, kalau sampai itu salah kita sendiri. Oke, terima kasih. Jadi saya mau summarize aja ya. Kalau kita pernah berpikir mengenai bagaimana kita tua nanti, bagaimana kita akan ending seperti apa, itu semua kan memang di tangan Tuhan ya. Ya kita dipanggil Tuhan umur berapapun kita nggak tahu. Tetapi bagaimana kita maksimal kita punya potensi, apalagi kalian anak-anak muda. Saya kasih BlackBerry ke ponakan saya, itu dalam berapa jam dia udah tahu cara pakainya. Saya juga bingung, dia nggak lihat manual. Itu artinya anak-anak muda sekarang itu sangat-sangat pintar. Saking pintarnya juga orang tua dibilang nggak ngerti lu. Ini aja gampang kok. Kan bisa tanya-tanya, mereka udah bisa. Tapi apakah bisa dimaksimalkan? Orang-orang yang pintar belum tentu sukses loh. Banyak sekali proses yang harus mereka lewati. Ya. Pertama ingat, rancangan Tuhan itu rancangan yang bagus, yang indah, yang penuh harapan. Itu kita ingat. Kedua, kalau kita tiap hari minta wisdom dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, ada yang diberikan. Nextnya apa? Kita sendiri. Mau nggak kita melangkah? Mau nggak kita melakukan atau mempelajari hal-hal baru untuk broaden kita punya knowledge? Karena ingat, no matter what, Tuhan melihat kesanggupan kita. Dari situ kita bisa dapat kepercayaan sama Tuhan. Semakin kita expand, kita punya kesanggupan, kita punya knowledge, artinya makin dipercaya oleh Tuhan. At the end of the day, when you are not productive, apakah tetap bisa menjadi berkat?
buat orang-orang. Shalom teman-teman, nama saya Farah. Saya mau bertanya, berhubung saya masih kuliah, jadi kira-kira jenis tabungan atau investasi apa yang cocok buat anak kuliah? Kalau kembali lagi kan, kita kan bilang kalau kita ada saving, ada investment. Kalau misalnya kita ada saving, apakah kita cuma mau biarin aja di bunga deposito atau kita mau berinvestasi? Nah, sekarang banyak sekali produk-produk investasi yang sudah diajarkan di kampus. Salah satunya juga mengenai saham dan obligasi dan reksadana. Karena anak-anak sekarang malah setahu saya SMA sudah diajarin bagaimana berinvestasi selain bunga deposito. Tapi kalau sekarang gini, pertanyaan kita adalah apakah uang yang diberikan, uang jajan ya itu yang diberikan itu kita tabung dulu, ada saving nggak? Kalau bilang tiap bulan habis mau invest di mana gitu. Tapi kalau ada, nextnya apakah kita ada keperluan mendadak yang kita harus leave, maksudnya harus dibiarkan. Misalnya tiba-tiba harus bayar uang apa misalnya ya, itu kita harus jaga, itu di saving, jangan taruh di investment. Karena kalau investment kadang-kadang mau jual ataupun mau tarik itu belum tentu bisa hari ini langsung dapat uangnya. Ya misalnya saham. Saham itu kalau kita jual itu baru T+3 settlement, artinya 3 hari kemudian baru uangnya dapat. Kalau reksadana itu bisa perlu 1 hari. Dengan catatan sebelum jam 12 harus kasih withdraw, jadi besok pagi baru dikasih. Jadi kita harus atur, kita harus mengerti dulu jenis-jenis investment apa yang paling tepat buat kita. Nah itu kita perlu belajar. Kalau kita beli emas lebih susah lagi. Emas apalagi kita beli gold batangan gitu, itu kan memang harus disertifikat apa segala. Tapi kan itu kelipatannya ya 1 gram ada sih, 5 gram ada. Tetapi semakin kecil kita beli, harganya semakin mahal. Orang yang beli batangan itu makin murah, bargain powernya makin mahal, makin kuat. Jadi dia bisa dapat dengan harga murah. Makin kita goes retail yang main 1 gram, 5 gram, 10 gram, 15 gram, itu makin mahal dia punya ini. Karena orang-orang yang main retail itu kan dia kan kalau misalnya penjual yang dia bisa jual 1 kilo dengan dia harus jual 1 gram kan beda. Jadi pricing-nya difference. Jadi kembali lagi how much saving you can have dan investment apa yang memang masuk ke kategori kita. Misalnya ya, saya background-nya sekuritas ya. Security bukan satpam ya, sekuritas. Security itu kira satpam lagi. Nah, kita banyak instrumen di dalamnya, misalnya ada reksadana, ada juga saham. Saham itu kita bisa pilih. Ya. Ada yang saham-saham yang memang blue chips, ada yang kita bilang blue chips yang artinya yang kapitalisasi marketnya besar. Astra, Indosat, Telkom itu masuk ke blue chips. Indofood itu masuk ke blue chips ya. Jadi kembali lagi kalau kita mau invest di saham, ya kita belajar dulu. Kenapa kita membeli saham A instead of saham B atau saham C? Itu ada. Jadi kita bisa punya fundamental reason untuk beli. Kedua, technical. Jadi ada fundamental, ada technical. Ini contoh aja kalau di saham. Tapi kalau kita mau masukin reksadana, kenapa? Karena kita nggak punya waktu. Jadi reksadana itu kelipatannya murah. 250.000 kamu bisa invest di reksadana. Ya, dia pakai unit. Jadi 1 unit 250.000. Kamu punya 500.000, kamu bisa beli 2 unit. Misalnya di MNC ya, di MNC reksadana return kita tahun lalu 30%. Ya, 30% bunga 6%. Jadi kita masih bisa dapat 25% lebih bagus daripada bunga deposito. Jadi kembali lagi terhadap market. Tapi ingat, tidak ada garansi. Kalau bunga deposito kan itu in the way garansi. Ya, kalau kita tabung ya, bunga depositonya 5%, ya udah dia pasti kasih 5%. Kalau di reksadana itu tidak garansi. Oh pasti 30, enggak. Tergantung market. Tapi yang membedakan adalah kalau di saham kita yang pilih sahamnya, tapi kalau di reksadana fund manager yang pilih buat kita. Jadi dia yang kerja buat kita. Ya, dia itu jadi si Supratman taruh 1 juta, Yordan taruh 2 juta, berapa semua kekumpul, mereka olah ini fund. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Ya, itu kita cuma lihat aja tiap bulan returnnya berapa. Tapi kalau marketnya rusak dalam arti hancur, ya udah
pengembalian returnnya juga akan nggak bagus. Jadi nggak garanti. Tapi high risk, high return itu aja. Tapi makanya saya bilang kita mau investasi itu depend on kita punya strategi juga. Kalau ada sampai investment kita tidak perform, jangan sampai kita bankrupt gitu loh, sampai kita nggak ada uang untuk makan, itu gawat. Jangan sampai di level situ. Jadi kita mesti ada caution. Jadi kan kita nggak tahu nih uang jajan masing-masing tiap orang berapa gitu kan, nggak ini. Dan kita punya pengeluaran di waktu kuliah juga berapa. Tapi kalau kita ada saving dan saving ini kita bisa jaga supaya kalau ada emergency kita masih bisa ada, setengahnya ini mau diapain? Nah setengahnya ini misalnya kita mau taruh deposito fine. Kalau kita mau taruh di investment, coba pelajari dulu investment yang menarik, yang sesuai dengan kita punya appetite, dalam arti kita punya knowledge-nya, risk-nya, return-nya kita mau atur seperti apa. Banyak yang ini ya, penduduk 240 jutaan ya, yang terdaftar sebagai investor di Bursa Efek, tahu nggak berapa? Dari 240 juta penduduk yang terdaftar sebagai investor di Bursa Efek Indonesia berapa? Ada yang tahu angkanya? 350.000 orang dibagi 240 juta. 1% dari 240 juta berapa? 2,4 juta. Kita ini cuma 350.000, 0,2, 0,15. Nah, kalau saya kasih lihat indeks yang naik 300 sampai 5.000, artinya 15 kali return dalam waktu 15 tahun, 12-15 tahun. Pertanyaan saya, kalau cuma 0,15%, ya, investor yang tercatat di Bursa Efek, yang menikmati kenaikan indeks itu siapa? Foreign investor. Foreign investor is the one yang making money di Indonesia market. Sedih kan dengarnya? Bukannya orang-orang kita, foreign investor. Foreign investor tahun 98, 80% adalah portfolio mereka. Sekarang udah 60. Tetapi majority masih foreign. Sedangkan ironiknya, kalau kalian perhatiin, acara kepresidenan awal tahun, ya 1 Januari libur, berarti 2 Januari lah bisa. Itu apa? Kalian perhatiin nggak? Presiden of Republik Indonesia, jadwal officialnya pada awal tahun itu apa? Buka Bursa Efek, ketok palu, datang ke bursa, ketok palu. Sebegitu pentingnya Bursa Efek sampai presiden punya agenda kepresidenan itu adalah buka ketok palu, buka Bursa Efek. Tetapi jumlah investornya 350.000 dan yang menikmati semua kenaikan indeks ini adalah siapa? Foreign. Karena apa? Karena memang pengertian dan pengetahuan mengenai capital market di Indonesia sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim. Orang kedua terkaya siapa di Amerika? Orang kedua terkaya di Amerika, Bill Gates number 1. Who is second one? Warren Buffett. Tahu nggak historinya? Kenapa dia bisa kaya? Hari? Kenapa Warren Buffett bisa kaya? Investasi di mana? Investasi di saham. Cuma berinvestasi di saham, dia number 1 second richest after Bill Gates. Jadi Indonesia market kapitalisasinya, jumlah saham-saham yang ada semua itu ada 4.500 triliun. Sekarang udah 4.800 hampir. Dengan indeks 5.000, 4.800 triliun. Jadi seluruh saham-saham yang beredar di capital market di Bursa Efek itu jumlahnya 4.500 triliun. Jadi kalau kita bisa imagine ada 4.500, 4.600 triliun di awal situ, di atas itu. Sekarang buat kita, bagaimana kita enhance kita punya knowledge supaya kita bisa ambil seperti pohon apel. Ada apel nih, manis-manis di atas nih.
kita harus belajar untuk bisa apa? Naik ke pohon apel untuk petik. Jangan nggak pernah belajar naik pohon, main asal aja jatuh ya patah kaki. Artinya nggak tahu cara invest dengan benar, ya coba-coba aja gitu, ya rugi. Tapi kalau kita punya knowledge yang benar, bagaimana kita bisa naik itu pohon dan pelan-pelan petik. Sama. Jadi kita ada 4.500 triliun di luar sana, tetapi yang menikmati adalah foreign investor. Sedangkan Presiden Republik kita, Presiden kita melihat sangat penting bursa efeknya, sampai selalu agenda pertama mereka. Jadi itu yang sebenarnya. Tapi ya memang kita perlu waktu lah untuk sosialisasi. Umur bursa efek kita 30 tahun. Ya. Tapi investasinya 300.000, 350.000, sangat sedikit. Sayang aja, yang saya bilang Astra di 350 perak rupiah pada waktu tahun 98, sekarang jadi 80.000. Kamu invest 3 juta, ya, jadi 800 juta. Ya, 8. Kalau 300 juta jadi 80.000, jadi 80 miliar ya. Luar biasa. 270 kali lipat. Jadi itu, kembali lagi pertanyaannya adalah bisa nggak kamu bisa sisihkan emergency keperluan dulu. Itu yang paling penting. Emergency-nya apa aja, make sure. Karena once kamu invest, it's not going to be hari ini ke bank langsung minta withdraw, langsung keluar uangnya. Nah setelah itu kalau pelajari investasi apa yang ada. Ya, bisa properti. Kalau properti kan perlu big amount, ya, big amount of sizable dana ya. Kita main miliaran. Okay. Tapi kalau reksadana mungkin lebih kecil. Saham juga nggak perlu banyak-banyak. 1 juta, 2 juta juga kita bisa trading saham. Makanya kita bikin banyak pelatihan-pelatihan untuk orang-orang mengerti bagaimana investasi yang benar, investasi yang bukan judi gitu. Dalam arti kita bisa lihat fundamental reason, kita bisa lihat technical reasonnya. Sekarang kalau saya mau jadi shareholder Astra gimana caranya? Saya beli sahamnya. Kalau kamu lihat, kok penjualan mobil bagus terus ya? Penjualan motor di Indonesia 7 juta setahun. Jumlah motor di Indonesia tahu nggak ada berapa? Seluruh Indonesia motor. Ada yang tahu? 77 juta tahun 2012. Tiap tahun jualannya 7-8 juta motor di Indonesia. Mobil. Toyota paling banyak dijual, Avanza kan paling banyak laku kan. Nah sekarang kita lihat gini, kok Avanza dibeli terus ya, penjualan mobil Toyota wah luar biasa ya. Macet sih macet, tapi mobil jalan terus. Kalau jadi pemegang saham Astra enak dong ya, untung terus nih Astra, nggak bisa rugi. Caranya apa? Beli sahamnya, jadi shareholder kan langsung. Kalau dapat dividen, capital gain semuanya kita, walaupun mau 1 lot, 2 lot, tetap kita pemegang saham. Gitu loh. Nanti kita bisa bahas mengenai investasi. Ini mulai tertarik kayaknya nanti pada ini. Intinya kan biar kita tahu kalau ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang memang bagus. Bank Mandiri, tahu nggak untung tahun lalu berapa? Net profitnya Bank Mandiri. Bank Mandiri number 1 largest state-owned government bank di Indonesia. Kalau yang private BCA. Bank Mandiri untung 18 triliun tahun lalu net profit. 18 triliun. Kalau kamu jadi pemegang sahamnya Bank Mandiri kan senang kan dengar. Untung 18 triliun. Untung saya punya saham di situ. Jadi lumayan nih dapat nih. Ya kan? Jadi intinya itu. Jadi kalau kita pun investasi juga kita harus lihat yang mana. Nah, ada yang long term, ada yang short term, ada yang medium term. Ya. Kalau yang fundamental, kita mau main fundamental, menengah ke atas lah. Kita main menengah sampai jangka menengah sampai jangka panjang punya jarak waktu untuk berinvestasi. Makanya saya bilang, make sure ada cushion. Kalau kita ada apa-apa, uang itu kita bisa pakai. Jangan sampai mengganggu investasi kita. Jadi kalau kamu punya spare money yang yang bisa kamu sisihkan, tidak mengganggu kamu punya emergency needs, berinvestasi aja. Ya, pelajarin jenis investasi yang ini.
Kalau yang mau konservatif dan punya uang, kebanyakan masuk ke properti. Karena apa? Tanah nggak mungkin turun katanya. Ya kan? Tapi kalau yang mau lebih sedikit risknya lebih tinggi, returnnya lebih tinggi, kita harus hati-hati juga. Makanya kita harus lihat fundamental perusahaan yang kita beli di bursa efek. Nama saya Michael. Pertama mengenai financial freedom Pak, setelah pensiun. Itu yang saya pikirkan. Financial freedom yang dimaksud itu adalah bahwa kita tidak perlu bekerja tapi uang terus masuk Pak ya. Kalau boleh tahu financial Bapak pribadi sendiri rencananya financial freedom seperti apa Pak? Supaya kita bisa mungkin bagi-bagi rahasia. Lalu yang kedua, ada ibu rumah tangga di negara maju, mereka di rumah mereka punya 6 monitor dan mereka memang bermain di saham, forex, something seperti itu. Di Indonesia ada nggak lembaga yang mengajarkan seperti itu? Jadi tidak setidaknya kita di rumah tuh bisa main saham untuk meningkatkan rate 260.000 orang tadi. Ya, selamat malam Pak. Nama saya Kevin. Berhubung saya masih kuliah juga. Tadi kan saya dengar presentasi Bapak, dengar masa non produktif itu butuh waktu yang jauh lebih panjang daripada masa produktif kita. Jadi menurut saya, misalkan saya fresh graduate pun, ntar paling gaji saya mungkin ya 3-5 juta lah. Dalam waktu masa dari umur 23 sampai 35 itu masa untuk mempersiapkan masa produktif kita yang 35-55 itu, mungkin ada saran dari Bapak langkah-langkah konkretnya gimana gitu untuk memaksimalkan gitu apa masa produktif usia kita yang dari 35 sampai 55 itu. Terima kasih. Oke, Pak Michael. Financial freedom. Survei di Singapura, kalau orang tidak bekerja lagi, berapa lama dia bisa bertahan sebelum dia harus menjual dia punya apartemen ataupun properti? Ada. Tahu nggak berapa bulan dia bisa bertahan? Rata-rata orang Singapura 6 bulan. Cuma bisa bertahan 6 bulan. Average ya. Kenapa? Kalau kita lihat Singapura, apartemen atau rumah itu pasti nggak mungkin bayar penuh, pasti mortgage. Mobil mortgage, sampai appliance-nya kulkas apa semua di mortgage sama mereka. Ya, karena bunganya kecil. Kalau kita KPR di Singapura, bunganya itu 1,5 sampai 2%. Di sini 10-12%. 0,25 buat mereka itu besar sekali. 0,25 pergeserannya. Jadi, what is the rule of thumb supaya kita tuh in the event kalau ada income, kalau income kita tidak ada lagi, berapa lama yang kita mestinya bertahan? Itu pertanyaannya dulu. Misalnya, sekarang kamu dapat gaji 10 juta, gitu kan? Kamu ada keperluan, bayar anak sekolah, bayar ini, bayar cicilan mobil, bayar kebutuhan macam-macam. Pertanyaannya, oke, jadi mungkin kamu ada 9 juta pengeluaran, 1 juta saving misalnya. Pertanyaan saya adalah, berapa lama kamu bisa survive kalau kamu nggak ada income untuk bayar semua kamu punya kebutuhan itu? Masalah kita kan satu, salah satunya lah. Semakin income kita semakin besar, kebutuhan kita jadi naik. Pasti. Dulu gaji 5 juta, ya udahlah, naik bus deh. Ya kan? Makan, ya udah di pinggir jalan aja deh. Coba kalau gaji 20 juta, masih mau naik bus? Nggak mungkin. Paling kecil motor. Kalau bisa cicil mobil. Masa mau makan di warung terus, gaji 20 juta? Nggak mungkin. Coba deh, masa sih nggak pernah coba bintang 5 punya makanan gitu kan? Kebutuhan kita naik. Masa sih nonton di biasa aja kan, sekali-sekali premier dong gitu. Kebutuhan kita pasti naik. Kebutuhan dan keinginan kita pasti akan naik terus. Nggak ada henti-hentinya. Jadi bisa aja kita waktu punya gaji 5 juta, saving kita 500.000, tetapi waktu kita gaji 20 juta, saving kita tetap 500.000. Malah nggak saving malah. Bisa, dan banyak kejadian.
Nah, pertanyaannya kembali lagi, financial freedom-nya seperti apa? Oke, rule of thumb adalah kalau kita bisa survive at least 1 tahun kalau kita nggak ada income untuk bayar kebutuhan kita, berarti kita sudah masuk di level oke. Semakin besar kita punya, jadi artinya kalau gaji kita 10 juta, kita ada saving 120 juta, itu aja, 10 kali 1 tahun. Jadi kalau kita nggak dapat income, nggak bekerja lagi, yang dipecat atau apalah PHK misalnya, kita bisa survive 1 tahun, kita masih oke. Kita punya 1 year untuk cari job yang baru. Dan hopefully gaji yang kita dapat itu at least sama, ataupun hopefully lebih baik. 1 tahun. The more kita have, kebayang nggak kamu bisa punya gaji 10 juta, misalnya kamu bisa punya 240 juta saving. Artinya kamu bisa bertahan 2 tahun pada apa. Dan ingat, 240 juta kamu itu bisa kamu alokasi di investasi yang returnnya bisa 10%, 15% atau berapa ya. Tapi kembali lagi kita punya daya tahan, harus kita ukur. In the event we don't have any income, what is the rule of thumb? Setahun. Jadi sekarang bisa cek, ya kalau yang belum kerja ya, tapi yang udah kerja bisa cek. Ya, surviving rate-nya, how long? Nah, financial freedom itu adalah bagaimana setelah kita sudah nggak produktif, umur 55 apa, kita bisa dapat income untuk nutupin kita punya kebutuhan. Income-nya macam-macam. Misalnya kalau kita punya apartemen atau punya rumah atau properti yang kita bisa sewain, kita dapat fixed income kan dari orang yang sewain. In the meantime, harga rumah kan naik. Bisa aja kita jual. One day kita beli dengan harga 100 juta, bisa aja jadi 500 juta by the time. Nah, kalaupun kita harus jual 500 juta itu, kita mau apain? Kita mau investasi di mana yang safe? Nah, semakin kita berumur, kita harus konservatif ya. Jangan pergi main apa tuh, koperasi langit biru, GTI kan, GTI itu mau dapat 2-3% sebulan. If too good to be true, believe me, don't bother. If too good to be true, don't bother. Karena kita pakai logika aja yang sangat-sangat simpel. Kalau mereka bisa bikin 3%, ya kan? Semua bank Mandiri pun suruh mereka invest aja. Ngapain susah-susah Bank Mandiri mau kasih KPR, kasih loan, ya kan, ada yang kasih kredit card ke orang-orang yang bisa bad debt. Kasih aja, ini orang yang running the business dapat 3%, dapat 36% setahun. Semua juga kasih dia, nggak make sense. Itu Ponzi, yang Ponzi scheme. Ya, kita ngomong soal Ponzi. Ponzi scheme itu ya cuma muterin duit orang sampai ujung-ujungnya ya dia harus kabur, diputerin. Jadi keuntungannya Supratman saya ambil dari David punya investment, terus Pak Hari punya ini saya cuma putar, jadi Supratman punya ini, sampai one day ya saya udah punya 3 triliun, 4 triliun ya kabur aja. Gampang kok sebenarnya bikin matriksnya, cuma bikin produknya apa, ini gold, ya ini koperasi, sampai tanaman, Qsar dulu pernah ada yang ingat, itu tanaman bisa menghasilkan ini. Ya. Tapi financial freedom adalah di mana kita tidak bekerja, tapi kita bisa dapatkan income. Mostly income itu datang dari mana aja, dari aset kita. Makanya dari sekarang kita perlu aset. Aset-aset itu bisa aja dalam bentuk investment, misalnya saham. Saham itu dapat dividennya. Kita bisa perhatiin company-company mana yang rajin kasih dividen. Dividen itu adalah keuntungan dari perusahaan itu dibagikan ke pemegang saham. Jadi kalau misalnya Bank Mandiri untung 15 triliun, 18 triliun, kalau dia announce 50% of the profit akan dibagikan sebagai dividen, kita yang punya saham kita dapat duitnya. Bayangin aja mereka yang kerja ya, kita yang dapat duitnya, uangnya. Belum lagi kalau saham Bank Mandiri itu naik. Jadi contoh ya, MNC, grup MNC yang tempat saya bekerja ya. Januari 2010 saham MNC itu Rp200. Januari 2010 saham MNC kodenya MNCN itu Rp210. Sekarang berapa tahun? 3.000. 3 tahun 15 kali. Jadi kalau dulu taruh Rp200, taruhlah 200 juta. Sekarang jadi 3 miliar. 3 tahun. Terpana ya, David sampai terpesona. But it's true. Tapi pertanyaannya kenapa saham MNC bisa naik? Kita bisa bedah.
kembali lagi itu investment. Di mana bayangin aja kamu sekarang umur 55 punya saham MNCN 200 juta gitu. Sekarang jadi 3 miliar. It means apa? The money work for you. Uang kerja sama kamu sudah. Kamu nggak usah kerja untuk uang lagi. Ya kan? Misalnya kamu sekarang punya properti kamu sewain. Dulu beli 2 miliar lah, sewain kira-kira 1 bulan orang bayar 10 juta. Itu income buat kamu. Sekarang 2 miliar itu jadi 5 miliar. Alam Sutra, BSD, dia tanahnya 3 tahun lalu itu masih di level 3 jutaan. Sekarang udah 10 juta, 12 juta 3 years 3 kali, 4 kali lipat. Ya benar kan? Ya, Alam Sutra, BSD. Jadi itu yang bikin kamu apa? Aset kamu naik. In the meantime, menunggu aset kamu naik, kamu bisa sewain. Sama juga saham. In the meantime, tunggu sahamnya naik, kamu dapat dividen. Itu hal-hal yang membuat kita financial freedom kita sudah terjaga. Makanya waktu produktif itu ya harus pintar untuk jaga kita punya build kita punya aset juga as well. Ya. Di luar negeri, Singapura, sepertiga dari penduduknya adalah capital market literate, artinya investor. Kalau penduduk Singapura itu 5 juta, artinya 1,5 juta itu adalah investor. Kita 240 juta, 300 ribu ya, 350 ribu. Di Singapura, populasi 5 juta, sepertiganya itu investor. Jadi Pak Michael bilang, kalau ibu-ibu arisan, beda Indonesia sama Singapura. Beda jauh. Ada yang ketawa, artinya berasa. Kalau ibu-ibu arisan di sini ngomongnya apa? Fashion, makan di mana, baju kamu kok keren hari ini, gitu kan? Konde kamu kok gede hari ini. Kalau di Singapura beda. Itu ada monitor, mereka lihat, mereka sama-sama discuss. Singtel bagus nggak ya sekarang? UOB Bank, DBS bagus nggak sekarang? Kok kita pilih ini aja yuk, masuk rame-rame. Harga sekian, kayaknya bisa nih. Broker lu tanya dong, analisnya dia rekomen apa? Broker you tanya dong, analisnya bilang apa? Kita bodok yuk. Itu Singapura, ibu-ibunya. They have literasinya bagus, tinggi sekali. Karena apa? Suaminya cari duit, mereka investasi dan mereka bagi tugas. Karena kadang-kadang suami udah gak punya waktu lagi untuk pelajarin lagi, monitor lagi, investasi apa yang bagus. Istrinya bantu. Kalau di sini istrinya bantu sih, tapi bantu habis ya, itu bohong. Enggak lah, canda. Di sini enggak gitu. Tapi it's true. Malaysia, populasinya 25 jutaan, 26 juta penduduk. 20% investor Malaysia. Jadi ada sekitar 5 jutaan itu investor. Amerika, Jepang, Hong Kong rata-rata sepertiga. Ya kita sangat-sangat ketinggalan. Sangat-sangat ketinggalan. Jadi masih persepsinya adalah paling safe itu tanah dan properti karena nggak mungkin turun. The rest ada want to know. Makanya memang properti naik terus kita. Tapi ingat, tahun 2008 what happened di Amerika? Subprime mortgage. Ada yang ngerti nggak subprime mortgage? Tapi nanti ngerti. Ini bisa dijelasin. Itu bubble. Itu berapa juta rumah yang disita. Kalau nggak salah angka saya itu 2,4 juta rumah di Amerika disita. Nggak mau bayar. Ya. Jadi memang kita di Bursa Efek itu bikin program sosialisasi supaya orang-orang mengerti mengenai capital market. Tetapi memang pertama banyak kendala. Pertama memang Indonesia itu bayar pajaknya nggak benar. Makanya pertanyaan mereka, kalau saya investasi, apakah nanti ketahuan nggak? Saya punya harta atau aset yang saya declare di pajak itu bisa ketahuan. Itu salah satu pertanyaan. Karena bayar pajaknya nggak benar. Banyak sekali perusahaan yang mau go public. Kenapa cuma 400-an? Singapura udah 1000-an. Sampai perusahaan-perusahaan dari luar negeri list di Singapura. Tetapi kenapa Indonesia cuma 400-an?
banyak perusahaan yang pajaknya nggak benar. Bagaimana bisa go public? Karena salah satu syarat untuk go public 3 tahun laporan keuangannya harus disajikan 3 tahun ke belakang. Ya rusak semua. Kenapa Pertamina nggak bisa go public? Sedangkan Malaysia punya Petronas sukses sekali. Itu jauh. Susah. Kebayang nggak Pertamina kalau go public? Pasti laku. Tapi di mana dulu? Oke. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, umur 23 sampai 35 itu kan memang kita masih belajar. Kenapa? Kita itu masih bisa pindah-pindah kerja. Ya. Nah cocok, ya udah pindah aja deh, gitu. Nah, saya lihat ya, kita kan buka banyak lowongan kerja juga di grup MNC ya. Itu yang dari luar negeri, sekolah master dari Melbourne, dari Sydney, dari State. Itu apply, yang kita bilang ini jobnya hanya 3 juta ya, entry level, apply. Nah saya kadang-kadang mikir kan, ini sudah master degree dari Amerika, kira-kira dia punya investasi belajar di Amerika itu berapa besar ya? School fee-nya berapa? Belum living cost, belum macam-macam. Rata-rata orang yang kerja, yang sekolah di Amerika spend about 5 to 10,000, minimum 5-6 ribu US, 10,000 US. Kalau dia sampai master 6 tahun, 60-70 ribu minimum. Minimum sekali, sangat-sangat minimum. Bisa 100-an ribu lebih. Ya, udah pasti. Kalau gaji 3 juta, kapan baliknya? Setahun 36 juta. Kapan baliknya? Itu 36 juta artinya gaji tok belum tambah kamu punya means, kamu punya expenses. Makan, sewa rumah, apa gitu. Jadi macam-macam ya. Kapan baliknya? Nggak make sense. Sudah nggak make sense. Artinya banyak sekali competition out there. Sekarang kalau kalian nggak masuk master degree, susah loh dapat kerjaan. Dulu kalau kita bicara aja dia bangga, ada sombong. Nah, bisa sombong dan habis. Oke lah. Sekarang master degree aja bisa jobless loh. Ya kan? Perusahaan-perusahaan besar, ini rahasia umum. Perusahaan-perusahaan besar, apalagi di Amerika, dia cuma mau menerima top 5 dari school terkenal di Amerika. Sudah. If you graduate from university yang nggak di-recognize, sorry, saya nggak mau. IBM, Apple itu, dia top 5 aja dia mau. Jadi kamu pintar pun dari sekolah yang nggak terkenal pun, nggak diterima. Untuk yang top company di Amerika ya. Kalian lihat, so kompetitif. Jadi umur 23 sampai 35 itu memang kita belajar untuk ini ya. Kebanyakan kita cari perusahaan yang walaupun kita harus susah ya, kita dari entry level tapi terkenal. Banyak kan bisa di banking. Orang itu suka masuk ke bank-bank internasional. Standard Chartered Bank, HSBC, Citibank, bisa di banking. Kenapa? Nanti kalau dia lulus, dia udah kerja berapa tahun, nanti dia pindah ke bank lokal, value-nya naik. Wah, I'm from international bank. Kedua, kalaupun dia sampai ke luar negeri, dia mau cari kerjaan, lebih gampang. International bank, Citibank, HSBC. Coba kamu kerja di bank Pundi misalnya, kamu ke Singapura, apa ini bank Pundi? Nah, terkenal, nggak tahu. Walaupun kamu bilang kamu direktur di situ. Tapi kalau kamu entry level aja, ya, kamu ke luar negeri, masih recognize your credential of the bank. Itu salah satu juga. Jadi make sure 23 sampai 35 ini itu kita cari tempat di mana kita akan lihat stability-nya, kita akan potential grow-nya sampai di mana. Karena kalau kita udah umur 40, 50 ganti-ganti kerja, jangan susah. Ketuaan. Udah ketuaan. Umur 50, 60 masih mau apply kerja. Ketuaan. Tapi umur segitu, itu kita cari company. Sometimes we learn, kita tahu, saya di tempat ini 5 tahun, tapi saya cuma mau belajar. Ini investasinya sambil bekerja, of course ya. Tapi setelah itu, saya akan aim ini company. Saya mau aim ini company, I want to be, one day saya bisa jadi salah satu manajemen di sana. Punya visi, punya kemauan untuk melihat ke depan lebih besar. Nah itu makanya saya bilang kadang-kadang memang umur 25-35 itu masih cari-cari tempat yang kamu bisa pindah nggak apa-apa. Semua udah 45 mau pindah-pindah, tahun ini pindah, nggak bisa lagi udah. Ya kan? Jadi di situ kamu punya time frame. Setelah itu kamu punya 20 tahun. Of course bukan bagi kamu nggak bisa pindah, tapi make sure kamu punya
financial planning ketata. Misalnya sampai kita umur 40-50 juga bisa di PHK loh. Gak peduli kan, anytime it can happen. Kalau if that things happen, then what we going to do? Apa yang kita akan lakukan? Survival rate kita berapa persen dulu? Berapa lama? Apakah kita mau bisnis sendiri atau mau cari kerja? Another things. Kalau kita cukup modal, punya knowledge, bisnis sendiri. Bisa. Tapi kalau enggak, ya cari kerja aja dulu. Ya, jadi krusialnya itu di umur-umur segitu untuk mencari company yang nanti akan kamu stable-nya nanti di mana. Kalau bisa cari company yang internasional, kamu punya value akan naik. My tip is, look kalau bisa cari international company. Oke. Iya, itu dia. Terakhir Pak, saya rindu dengar Bapak final statement Bapak buat teman-teman yang ada di tempat ini. Final statement dari seorang direktur MNC Capital buat anak-anak muda di tempat ini. Simple. Ask wisdom from God. Pertama itu selalu ya, minta hikmah dari Tuhan. Kedua, try to learn as much as you can. Di luar sana, kompetitifnya sangat-sangat besar. Competition sangat-sangat besar. Kita mau minta opening satu job aja, ya nggak boleh 300. Can you imagine? Gak usah gitu, pegawai negeri aja. Yang buka lowongan cuma 150 pegawai negeri untuk diterima di satu instansi, yang apply puluhan ribu. Jadi, as wisdom from God. Kedua, learn as much as you can. Sampai sekarang saya masih belajar. Karena saya tahu, if I just stay, teman saya yang dulu mungkin dia punya knowledge lebih kurang dari saya, sudah bypass saya. If I just stay like this, if I just sit in my chair, comfort zone, comfortable sitting in my chair, in my room, do nothing, nggak belajar apa-apa lagi, orang-orang di belakang saya akan nyari, akan bypass. Karena mereka belajar, mereka datang ke seminar, mereka baca buku, mereka Google. Itu kan knowledge seperti berapa sih kredit card di Indonesia, berapa sih NPL, itu kan saya Google juga, bukan saya ini. Tapi it's just a knowledge. Ya. Try as much you can. Dan kalau bisa multi talent. Multi talent, gini. Kalau kamu punya multi talent, artinya kamu belajar, misalnya kamu mengerti finance, boleh lah. Accounting bisa kalau di bisnis ya. Belajar ini. Saya punya background. Saya di MIS, Management Information System. Saya punya bachelor degree itu di MIS, Sistem Informatika ya kalau di Indonesia. Tapi saya punya masa finance. Tapi waktu saya ambil MIS, saya udah tahu I will take finance. Kenapa? Karena saya lihat begini. Waktu kita sekolah, sebenarnya kita perlunya apa? Kita di waktu sekolah diapain sih sebenarnya? Ingat nggak sih kimia? Kepake nggak sekarang? Buat saya sih enggak. P4 Pancasila. Pakai nggak? Ada yang banyak kepake nggak? Enggak. Tapi apa? Di sekolah itu kita belajar prosesnya. Misalnya kalau kita dikasih fisika, bagaimana kita melihat sesuatu, kita menghitung rumus dan kita mendapatkan solusinya. Matematika juga gitu, kita diolah aja. Walaupun ilmu matematika belum tentu kita pakai, tapi bagaimana kita berpikir logiknya di mana, akhirnya kita diproses supaya kita punya cara berpikir menghitungnya cepat. Kalau matematika, ya kan? Jadi kita diproses aja kok. Nah, kenapa saya ambil MIS? Karena saya lihat antara bisnis dan sistem itu belum jembatannya. Karena saya sudah tahu saya akan bisnis. Jadi bagaimana sistem itu meet the needs of the business. Misalnya saya mau ekstrak berapa sih saya punya sales dalam hari ini, tinggal pencet keluar semua seluruh Indonesia, saya bisa lihat. Itu perlu sistem. Kalau nggak ada sistem gimana bisa saya masa manually hitung berhari-hari ya. Tapi saya tahu ini bukan. Kalau bisa multi talent, dalam arti bisa ini. Nah, nanti fokus kamu as time goes by. Kita punya direktur di bisnis, tapi dulu backgroundnya dokter gigi. Saya punya teman sekarang jadi owner sekuritas, backgroundnya petroleum engineering. It's okay. Karena kita memang diajari di sekolah, tapi eventually dalam ujung-ujungnya dalam proses kita itu kita bisa jadi apa, we never know. Tapi kalau bisa serba, bisa lebih bagus. Nah, pertama wisdom of God, kedua try to learn as much as you can. The sky is the limit. Ya kan? Orang di luar sana, the more you have the knowledge,
dalam hal kamu punya major, ya kamu suka di mana, kamu pelajarin. Dan kedua, pengetahuan umum. Banyak yang nggak mau tahu mengenai investasi. Biarin lah. Gue masih muda, suruh ngomong lihat saham, aduh masih jauh deh, gitu dong. Jadi ignorance itu salah satu kita punya musuh. Ignorance, nggak mau peduli. Ya, jadi mumpung kalian masih young, masih punya. Saya waktu umur 25, 4-5 jam dan tidur. Try to learn as much as you can. I read books apa segala macam. Makin tua ya nggak bisa. Ya, as time grow old, perlu tidur 6 jam. Waktu saya muda, saya bisa 3-4 jam. Ya, orang-orang lagi tidur ya sudah, saya masih pagi-pagi udah, saya bisa jam 2 jam 3 tidur tiap hari. Saya tunggu Amerika punya news keluarnya apa, unemployment rate, Fed punya meeting apa, resultnya itu keluarnya kan jam 2 jam 3 malam di kita. Kalau di sana kan pagi siangnya ya. Jadi yes, try to learn as much as you can aja. Dan setelah itu, bagaimana kita belajar untuk aplikasi dalam kehidupan kita.